الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita berbagai karunia, berbagai kenikmatan, sehingga dengan karunia dan kenikmatan tersebut kita dapat bersyukur pada hari ini pada Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk berbagai aktivitas, mulai dari bangun subuh tadi, ya, kemudian kita melaksanakan aktivitas-aktivitas penunjang kita sehingga kita dapat bersama pada detik ini dalam kesyukuran menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran tersebut kita menjadi Abdullahnya yang senantiasa bersyukur di hadapannya. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat yang penuh kerinduan, selawat yang penuh harapan kelak di akhirat nanti selawat itu akan memberikan syafaat kepada kita. Selawat yang mulia mari kita lantunkan dengan lapas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar ayah, bunda, abun wa umun, papa mama pada hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, baik Ustadz. Boleh ditampilkan, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih Ayah Bunda telah ikut bersama dalam kajian ataupun eh, sesi yang ke-6 ini ya. Sesi yang sekian kali ini. Sesi ke-7 ini dalam sekolah orang tua, eh, yaitu dalam tema anak beradab di abad 21 ini. Anak beradab di abad 21. Memang kita ketahui bersama pada saat ini ya, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat ya, sangat berkembang pesat, dan itu menuntut seseorang akan berpacu dengan pengetahuan tersebut, menimba ilmu dengan begitu banyaknya ya kan, menimba ilmu dengan sepenuh waktu, dan ini aspek-aspek lain bisa terabaikan ya, bisa terabaikan, dan kita sebagai seorang muslim tidak mengkehendaki hal tersebut ya. Kita mau selaras ya, dalam bahasa para ulama disebut dengan tawazun. Seorang yang berilmu pengetahuan juga hendaknya mempunyai akhlak yang mulia gitu kan, terutama anak-anak kita hari ini gitu ya. Kami merasakan di kelas gitu ya, di kehidupan anak-anak sedang bermain gitu kan, bagaimana berinteraksi dengan kita ya. Alhamdulillah, sebagian besar anak-anak kita itu eh, memiliki sikap perilaku yang masih banyak menghormati gurunya, menghormati orang tuanya. Tapi kadang-kala ada kalanya ya, ke anak-anak itu, ya namanya anak-anak ya, ada kalanya lost control kadang-kadang ya. Bahkan ketika emosi, ketika main bersama teman, ya kan, eh, ketika anak-anak yang sedang eh, apa namanya, sedang asyik dengan satu pekerjaannya, ya, itu kadang-kadang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh papa mamanya mungkin di rumah, gitu kan. Jadi kita harapkan ke depan ini, semoga ananda kita ya memiliki akhlak-akhlak mulia, bahkan merasa punya tuntunan yang pasti dari agama kita ini ya, mempunyai tuntunan yang sudah yakin bahwa sunnah dan Al-Quran adalah tuntunan yang hak gitu ya. Dan dengan kekuatan tersebut, dengan sunnah tersebut, beliau anak-anak ini bisa mengeksplor ya kan, eh, terutama tentang bab akhlak. Kita ketahui bersama bahwa di dalam agama Islam ini bab akhlak itu sangat-sangat rinci sekali ya. Bahkan dikaitkan dengan tasawuf, dikaitkan dengan tauhid ya kan. Eh, Apabila orang memiliki akhlak yang mulia, maka boleh dikatakan tauhidnya itu sudah pasti bagus gitu ya. Tapi sebaliknya kita lihat memang orang-orang yang lost adab gitu kan, jangankan bertauhid ya kan, agamanya saja, dinnya saja kadang-kadang memang kita lihat sembrono gitu ya. Kita lihat kehidupannya itu, agamanya itu ya boleh dikatakan ketika dia teringat baru dia melaksanakan ibadah-ibadah ya kan. Baik, kira-kira sudah berapa peserta yang hadir ini? Sudah ya, ada 21 ya, ya.
Apakah Ustadz kita sudah hadir? Sudah ya. Baik, Ayah Bunda, tidak memperpanjang mukaddimah, mari kita buka acara ini dengan lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapat berkahnya, mari kita dengarkan Taujih Robani ataupun lantunan ayat suci Al-Quran yang saat ini akan dibawakan oleh Qori kita, Al-Ustadz Rahmat Hidayat, eh, Syah Esos MSI. Kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Rahmat Hidayatsyah. Semoga lantunan suci Al-Quran itu mengiringi kolbu-kolbu kita, jiwa-jiwa kita, sehingga dengan harapan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tahrim ini menegaskan kita, ya, sebagai setiap seorang muslim, apalagi kita sebagai orang tua, ya, senantiasa terkait dengan agama Allah ini di dalam berperilaku, kan, dalam berperilaku. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian, kata Allah, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, di dalam tafsirnya kita lihat, terutama tafsir yang masyhur Ibnu Katsir, semoga Allah senantiasa merahmatinya, bahwa beliau menafsirkan dari perkataan Ali karamallahu wajhah dengan pengucapan adibuhum muallimuhum. Ajari mereka adab, tuntun mereka adab, dan selalu tuntun mereka dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita hayati ayat ini terus, ya, maka insya Allah, ya, sebagai seorang muslim mungkin dalam berperilaku, dalam berinteraksi, senantiasa ada muatan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah sifat ihsannya. Nah, kita mau lihat bagaimana tuntunan-tuntunan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, ya, bagaimana terkait trik mungkin ataupun cara menyalurkan adab-adab Islam ini, adab-adab ataupun adab-adab yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW ini, dan pengetahuan-pengetahuan tentang akhlak ataupun adab ini. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Anda terdengar dengan jelas? Jelas Ustadz. Mungkin bisa dibuatkan sedikit Pak. Baik Ustadz, tidak memperpanjang mukaddimah. Semoga Ustadz senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Kami serahkan waktu ini kepada Ustadz untuk memberikan kami tuntunan dan pengetahuan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para muaddib-muaddibah terbaik dari Bintang Cendekia, wabil khusus muaddib di rumah, para ayah bunda, dan berikutnya para muaddib mitra strategis di sekolah Bintang Cendekia. Yang tampak di layar ada Ustadz Azwir beserta istri, ada Ibu Siti, Ibu Mary, Ibu Tri, Ibu Angeli, Ibu Risma, Ibu Dini. Tapi belum bersama suami sepertinya. Dan bunda-bunda lainnya yang belum terlihat di layar. Para ayah yang juga belum terlihat di layar, mudah-mudahan dimudahkan untuk dapat menampilkan videonya. Salam takzim dari kami. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melakukan konsolidasi iman, konsolidasi adab, konsolidasi ilmu, konsolidasi amal. Karena kita memahami bahwa menuntut ilmu, karena kita menyadari bahwa mendidik itu memiliki tantangannya. Dan mendidik tidak bisa dilakukan sendirian. Dia perlu kolaborasi bersama-sama. Dan mendidik itu sebenarnya bukanlah mengajari manusia, tapi mendidik itu sekedar membagi apa yang telah kita nikmati dari ilmu, adab, iman, dan amal. Karena itu kitalah para ayah bunda yang paling serius seharusnya dalam ilmu, dalam iman, adab, dan amal, sehingga kita bisa membagi kenikmatan itu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mohon izin dari panitia, dari host, bisa membantu saya menjadikan co-host supaya bisa share screen. Materi yang akan kita kaji berjudul bagaimana ta'dib, ya, mendidik anak beradab di abad ke-21. Bagaimana mendidik anak beradab di abad ke-21. Dan tentu abad 21 berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Kalau di masa Rasulullah SAW belum ada gadget, maka hari ini ada gadget. Jenis-jenis pekerjaan kalau di masa Rasul SAW itu sederhana. Bertani, ya, berkuda, memelihara kambing, domba, unta. Nah, hari ini jumlah pekerjaan itu sangat variatif. Sangat beragam. Jenis-jenis pekerjaan beragam dan kertas-kertas dibuang di bawah kolong. mohon izin co-host bisa membantu saya share screen dan memute seluruh hadirin. Saya belum bisa share screen. Mohon izin panitia bisa bantu share screen. Sedang loading ya. Baik. Yang pertama, ketika kita mendidik, ya, di abad ke-21 ini ada cara-cara yang sama, tapi pastinya ada cara-cara yang berbeda. Pertama, karena zamannya berubah dan cara-caranya juga tentu berubah. Target-targetnya juga berkembang.
ya. Tapi pasti harusnya ada yang sama. Nah, yang sama itu jangan sampai kemudian hilang, ya. Jadi yang sama itu di zaman dulu sama zaman hari ini itu harus tetap dilestarikan. Tapi yang berbeda, yang tidak ada di masa dulu ada hari ini, itu yang kemudian kita harus pahami. Jadi jangan sampai karena zaman sudah berubah, ada perubahan yang kemudian kita tidak akomodir dari anak-anak kita. Tapi juga bukan karena perubahan itu, kemudian kita menjadi permisif dengan perubahan. Sehingga banyak sekali orang tua hari ini yang kemudian menjadi permisif dan menyerahkan, lepas tangan dengan zaman itu. Nah, itu juga tentu bukan sesuatu hal yang bijaksana, ya. That's good. I'm ready. Ya, sepertinya saya belum gimana Ustaz Nur Rahman? Mohon dibantu. Ustaz. Ya, Ustaz sudah dibuat koos sudah, Ustaz. Oh, udah. Ya. Saya belum dijadikan kos nih. Belum, Aki? Belum, Ustaz ya? Ya, belum. Coba jadikan anak co-host. Sudah? Belum. Belum, Ustaz. Baik, Anda belum, tapi sudah bisa share screen-nya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah di zaman kapanpun kita mendidik, berbahagialah ketika kita punya anak. Karena kebahagiaan kita punya anak itu akan membawa kita pada memuliakan anak kita. Nah, memuliakan anak kita itu akan membuat kita semangat, ya, semangat, saling sinergi, kerjasama, dan membuat kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu-waktu emas kita dengan anak-anak kita. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud dulu pernah mengatakan, barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya, dan kemudian putra-putrinya dibiarkan begitu saja, maka sungguh dia telah menjadi orang tua yang paling merugi. Ya. Jadi rugi kalau kemudian anak itu kita biarkan saja. Kita serahkan tanpa kita mendesain, ya. Jadi bahkan kemudian kita ini ketika menyekolahkan anak kita di Bintang Cendekia, itu kan dalam rangka desain besar para ayah, ya. Ya, sebagaimana sering saya sampaikan, ayah itu adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah di homeschooling. Di rumah itu kepala sekolahnya adalah ayah. Bunda itu adalah apa? Masih ingat? Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Jadi ayah sama bunda harus sinergi, sering makan bareng, sering ngopi bareng, sering suap-suapan gitu, ya. Bahkan sering mandi bersama gitu. Dan seterusnya supaya semakin sinergi. Jadi rapat antara suami istri itu rutin. Nah, baru kemudian rapat dengan mitra strategis, yaitu Bintang Cendekia sebagai area schooling gitu. Jadi schooling Bintang Cendekia itu tidak meniadakan homeschooling. Homeschoolingnya tetap harus berjalan dengan profesional. Nah, sekarang ada schooling dan banyak sekali nilai tambah ketika kita bersinergi dengan schooling. Wabil khusus dalam hal ini Bintang Cendekia gitu. Nah, dilanjutkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kebanyakan anak itu jadi rusak moralitasnya karena faktor orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Akibatnya anak itu nggak berkembang akal pikirannya, dan kalau begitu tidak mendatangkan manfaat di masa depannya untuk kedua orang tuanya. Nah, ini berarti kita sudah diingatkan sejak ratusan tahun yang lalu bahwa mendidik itu salah satunya adalah mengembangkan akal pikirannya. Nah, mengembangkan akal pikiran ini sangat berkorelasi dengan abad 21 hari ini, ya. Karena abad 21 hari ini desain kita itu bukan lagi desain biasa-biasa saja, ya. Dan desain itu akan gagal kalau kemudian anak-anak kita tidak biasakan tuh mengembangkan nalristik, ya, kecerdasan akalnya dan seterusnya. Nah, ada satu ya ini tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu memang harus 3 unsur, ya.
homeschooling, school schooling, dan environment schooling. Ya, jadi sebagus-bagusnya bintang cendekia dalam mendidik itu dalam penelitian 60% pendidikan itu dampaknya ada di homeschooling, ya, di rumah. Nah, di sekolah itu 20%. Tapi kalau sekolah dan rumah itu bekerja sama, itu bisa 80%. Itu udah luar biasa. Sisa 20%-nya lagi itu wilayah negara, karena membangun ekosistem gitu ya. Jadi mendidik anak itu 24 jam. Ya, kapanpun kita bersama mereka, kita menjalankan fungsi kita sebagai muadib, sebagai ayah, guru, syekh, ya, imam, ustaz, sahabat. Nah, itulah posisi-posisi pendidik itu. Ya. Nah, saya menyebutkan bahwa target pendidikan anak ada yang selalu sama di setiap zamannya, tapi tentu ada yang berbeda di zaman berikutnya. Terkadang bertambah, terkadang berkurang, gitu ya. Maka perlu difahami apa yang selalu sama, apa yang juga harus kita pahami sebagai perbedaan. Pertama saya ingin mengingatkan kembali tentang makna anak yang beradab, gitu ya. Anak yang beradab itu adalah anak yang memiliki kedisiplinan akalnya, jiwanya, dan jasadnya. Adab is the discipline of body, mind, and soul. Ini bisa dibaca dalam The Concept of Education in Islam, ya, karya Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi kalau misalkan ayah bunda memandang bahwa adab itu sopan santun itu adalah sebenarnya buah dari adab. Ya, buah dari anak yang disiplin akalnya. Kalau anak itu di hadapan orang tua, dia disiplin. Disiplin akalnya, oh saya berada di hadapan orang tua. Ya, berarti saya harus tahu bagaimana cara berhadapan di depan orang tua. Itu disiplin namanya. Disiplin akal karena tahu di mana posisinya. Ya, misalkan dia berbicara di depan kita tidak lebih tinggi suaranya daripada kita. Ya, atau dia sering mencium tangan kita. Nah, itu namanya bagi kita sopan santun. Tapi sebenarnya itu wujud kedisiplinan akal, dia tahu gitu. Nah, kalau dia ngelihat anak yang lebih kecil atau lebih muda, itu dia akan sayangi, dia akan bantu. Itu namanya disiplin. Bukan malah dia palak gitu ya, bukan malah dia bully. Itu namanya disiplin, ya. Nah, itu buah. Jadi sopan santun itu buah daripada adab, tapi adab itu bukan hanya sopan santun gitu. Nah, maka proses yang wajib sama antara masa dulu sama hari ini yaitu sama-sama melahirkan anak yang disiplin akalnya, jiwanya, dan jasadnya. Tapi pada zaman yang berbeda gitu. Ya, jadi akal, jiwa, dan jasad ini masing-masing kan punya kurikulumnya. Ya, bukan berarti kalau di zaman dulu anak diajarkan zikir, hari ini anak tidak perlu diajarkan zikir. Karena anak dulu sama anak sekarang sama-sama punya jiwa. Dan jiwa manusia itu akan menjadi bersih kalau dia senantiasa berzikir. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa hati manusia itu akan tenang dengan zikir kepada Allah. Dan ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Maka berarti mendidik anak zaman dulu sama anak abad 21 dalam bab zikir sama. Yaitu kita ingin anak selesai sholat fardu di masjid, itu nggak langsung kabur gitu. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung dia zikir gitu. Habis zikir dia doa. Doanya mengangkat kedua tangan. Bahkan mengangkatnya dengan serius, tidak apa namanya menyandarkan pada tempat yang lain gitu ya. Itu sama masa lalu sampai masa hari ini itu sama gitu ya. Nah, jangan sampai dulu diajarkan zikir, hari ini anak-anak dibiarkan tidak berzikir. Nah, itu persoalan hari ini gitu ya. Nah, apalagi hari ini kemudian ada teori itu yang menyatakan bahwa tidak ada anak yang nakal gitu. Semua anak itu baik. Ya, itu sebenarnya teori yang menurut hemat kami perlu dikritik ya. Pekan ini saja ada kasus kan anak-anak membunuh anak lainnya di pondok pesantren ya, meskipun dengan pemukulan dan seterusnya. Jadi kenakalan itu ada, bukan tidak ada. Justru pendidikan itu adalah mengatasi potensi-potensi kenakalan yang mungkin muncul dan mengatasi kenakalan-kenakalan yang sudah muncul. Jadi orang tua tuh harus mengenali ini kenakalan, ini bukan kenakalan gitu.
Ya sama seperti kita mengenali ini bullying atau ini konsekuensi permainan gitu kan. Jadi kita harus mengenali itu gitu. Nah, jadi kita para orang tua juga harus bermental pendidik, bermental bagaimana mendidik anak-anak kita itu dengan standar-standar pendidikan gitu. Ya makanya kita disebut muadib. Nah, akal itu diolah dengan ilmu, kalbu itu diolah dengan zikir, jasad itu diolah dengan latihan fisik didukung dengan makanan yang halal dan sehat. Kan begitu kira-kira. Ini secara umum pendidikan itu hanya begitu. Ya abad 21 sampai abad 21 hari ini ya begitu juga. Hanya saja ada aspek-aspek perkembangan teknologi ya, ya sehingga kita sering sebut namanya aspek-aspek industrial, ya industrial skill. Nah, dulu tidak ada industri. Sekarang era industri. Ya, bahkan disebut revolusi industri 1.0. Sekarang revolusi industri 4.0 gitu kan. Nah, itu berarti era industri, berarti ada industrial skill yang dulu tidak ada, hari ini ada. Tapi jangan lupa industri itu kan wadah penyerapan tenaga kerja. Nah, kita ini di abad 21 mendidik anak menjadi tenaga kerja atau mendidik anak yang menciptakan industri-industri baru. Nah, itu kan desainnya berbeda itu. Kalau kita mendesain anak kita supaya diserap tenaga kerja, itu didiknya beda. Dia cukup dididik bagaimana dia bisa menjadi karyawan yang baik, membahagiakan para investor, pemegang saham, ya. Nah, itu ada ilmunya itu. Bahkan kadang-kadang al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu bahkan menghalalkan segala cara. Ya, sikut-sikutan dan seterusnya hanya untuk mencapai menjadi karyawan yang terbaik. Tapi hari ini tentu kita di era abad 21 ini nggak zamannya gitu. Kita mendidik anak itu menjadi tenaga kerja. Karena tenaga kerja hari ini saja sudah banyak yang di PHK. Ya, justru kita harus mendidik dia dengan sesuatu yang berbeda. Yang kemudian dia bisa hidup dengan poin-poin yang dibutuhkan di abad 21 yang nanti akan kita sampaikan. Maka bangunlah kurikulum untuk ketiga unsur dan benar kita yang ini sama. Zaman dulu sama zaman sekarang itu sama. Nah, tetapi kemudian soft skill-nya sama, life skill-nya itu mungkin ada perbedaan. Ya. Bagaimana cara hidup di gurun pasir, beda dengan cara hidup di perkotaan. Beda nanti cara hidup di hutan gitu ya. Tapi bagaimanapun kita harus mendidiknya. Makanya meskipun sekolah bintang cendekia bukan sekolah alam misalkan, tapi kurikulum berinteraksi dengan alam itu harus seimbang juga gitu. Meskipun kita bukan sekolah Quran, ya bahkan bukan rumah Quran, tetapi aktivitas Qurani itu juga harus seimbang di bidang cendekia. Meskipun kita ini bukan sekolah apalagi misalkan dan lainnya, jadi keseimbangan itu dibutuhkan, disesuaikan dengan kehidupan kita. Jadi life skill itu kan sebenarnya ada dua ya Bunda. Ilmu untuk hidup itu ada dua, ya. Ada dua itu saya maksud di dunia ini kan cuma ada dua. Ada masalah, ada rencana. Ada masalah, ada rencana. Kan hidup di dunia. Di dunia kita menemukan masalah, tapi kita juga punya rencana. Nah kalau kita punya masalah di dunia, ya misalkan kita masalah nggak bisa makan nih bulan ini, nah itu tuh masalah tuh. Ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, gitu kan? Nah menyelesaikan masalah nggak bisa makan bulan ini, itu project sendiri, namanya project menyelesaikan masalah. Nah, jadi ada problem solving skill, itu bagian daripada life skill. Ada project skill, ya, project skill. Jadi bagaimana kalau kita punya keinginan, ternyata nggak instan. Kalau kita punya keinginan, ternyata harus bertahap. Itu namanya life skill. Ya, sunnatullah itu tidak tiba-tiba ada. Nah, kita kan hari ini anak mau nasi goreng, tiba-tiba datang, dianterin oleh aplikasi, ya gitu kan? Hari ini anak kita pengen martabak, tiba-tiba datang, gitu ya. Jadi instan. Nah, apa yang terjadi kalau ayahnya, ibunya tidak ada? Atau aplikasinya bangkrut, ya gitu ya? Atau terjadi katakan bencana, ya masih bisa hidupkah kita, gitu? Nah, itu namanya life skill itu, ya kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk melalui kehidupan yang terdiri atas banyak masalah dan punya banyak keinginan. Manusia itu kalau nggak ada masalah banyak keinginan dia. Ya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah, mau itu akhirnya dia proses untuk lakukan gitu. Nah, makanya kurikulum membangun life skill itu kan
sering saya sebut sebagai Islamic outcome based learning, ya. Jadi bagaimana kita membangun kurikulum berbasis tujuan. Nah, Islamic outcome based learning itu perpaduan antara Islamic problem based learning ditambah Islamic project based learning, gitu. Jadi sudahlah, kurikulum kita sederhanakan saja. Pada akhirnya semua mata pelajaran itu harus didesain dengan apa masalah dan apa rencana, gitu. Semua mata pelajaran, ya. Misalkan kenapa sih kita belajar satu tema tertentu, ya? Satu, apa gunanya buat diri kita sebagai manusia? Nomor satu. Yang kedua, apa gunanya bagi kita sebagai seorang Muslim, gitu. Ya, ada dua nih, ya. Kalau manusia secara umum hanya sebagai manusia saja. Tapi apa gunanya pelajaran ini sebagai Muslim? Nah, itu harus selesai di awal setiap tema. Nah, ayah bunda ketika menugaskan sesuatu kepada anak-anak kita, tugas itu kan bagian daripada kurikulum di homeschooling Bapak Ibu semuanya. Nah, itu harus disampaikan kepada anak supaya dia mengerjakannya dengan bahagia. Apa gunanya bagi hidupnya di masa depan sebagai dia manusia? Ya kan? Yang kedua, apa gunanya bagi hidupnya di masa depan sebagai Muslim, gitu. Nah, kalau anak kita sudah paham kenapa dia melakukan sesuatu, insya Allah dia akan mengikuti kita dan dia akan optimal di sana. Nah, itu life skill, ya. Kemudian industrial skill, ini kemampuan-kemampuan yang bisa terbagi dua juga, yaitu kemampuan yang sifatnya dasar dan ada kemampuan yang sifatnya khusus, ya. Sifatnya dasar mungkin, ya. Hari ini mungkin kemampuan bisa mengetik 10 jari itu sudah kemampuan dasar, gitu. Karena mau jadi apapun hari ini, itu pegangan kita sudah laptop, ya. Bahkan seseorang semakin multitasking hari ini. Itu namanya kemampuan dasar, ya, kemampuan dasar. Tapi ada kemampuan khusus, ya. Misalkan bagaimana mengoperasikan pesawat, bagaimana menjalankan satu mesin turbin, ya, bagaimana menjalankan satu generator listrik. Nah, itu khusus spesifik, gitu, ya. Tapi itu semua bagian daripada industrial skill, kemampuan, ya, yang membangun industri itu sendiri, ya. Tapi bagaimanapun apa tujuan kita mendidik itu adalah supaya anak-anak kita itu punya kompetensi yang lengkap, ya, untuk hidup dengan benar di dunia ini. Nah, tapi ada garis bawah ini, kita sebagai Muslim itu ada garis bawahnya dalam menegakkan nilai-nilai agama kita, ya. Jadi bagaimana kita punya kompetensi yang lengkap, ya, bukan hanya parsial, ya. Kadang-kadang kita ini para pendidik, apalagi di abad 21 tuh masih ada saja orang tua yang membatasi target-target pendidikannya, ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, ya Ustadz, saya yang penting anak saya bisa sholat, dah. Atau yang kedua, yang penting anak saya bisa baca Quran, gitu. Udah, jadi karena targetnya itu terlalu rendah, yang penting bisa sholat, yang penting bisa baca Quran. Akhirnya anaknya hanya bisa sholat dan hanya bisa baca Quran. Tapi industrial skill dia nggak punya, life skill dia nggak punya, soft skill dia nggak punya juga. Ini persoalan. Nah, padahal mau dia kerja apapun, soft skill itu pasti menjadi unsur paling besar yang dipertimbangkan dalam dunia industri, ya. Nah, itu target-target orang tua yang terkadang membuat narasinya terbatas, ya. Nah, selanjutnya mau jadi apapun anak kita di abad 21, tetap kewajiban orang tua itu ada yang sama, ya. Yaitu apa? Sama-sama kita didik menjadi anak yang punya ilmu, tunduk sama ilmu. Itu disebut ulama, ya kan? Sama-sama kita harus punya prasangka baik bahwa setiap anak itu ada rezekinya. Sama-sama harus kita kasih nama baik, dan bukan berarti karena ini abad 21 namanya harus berbeda, kan, enggak, ya. Sama-sama harus mencari lingkungan pendidikan dan makanan terbaik, ya. Ini poin-poin saja, ya. Kalau nanti ayah bunda ingin memperdalam bisa membaca ayat-ayat yang disebutkan di sini. Ya, di abad 21 ini sama, anak-anak juga harus disusui hingga 2 tahun. Bukan karena di abad 21 yang nyusui robot, gitu kan. Atau dia disuapi. Karena menyusui itu berbeda sama menyuapi. Ya, dampak psikologi itu berbeda. Sama-sama kita harus doakan dengan doa yang baik. Sama-sama membimbingnya untuk tidak hedonis dan materialis. Sama-sama kita bimbing untuk cinta sholat dengan yang penuh kesabaran. Penuh kesabaran itu artinya kita harus kreatif, ya, harus terus menerus.
sama-sama harus menanamkan adab dan ilmu, sama-sama untuk serius berdua mendidiknya, supaya nanti kelak anak itu tidak jadi ujian, fitnah bagi kita. Sama-sama mendidiknya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kan sesuatu yang sama, ya, mau jadi apapun. Nah, tetapi anak-anak itu juga ada yang sama. Di abad 21 ini, dia harus punya narasi bahwa manusia itu sejak dulu sampai masa depan, itu diciptakan itu tujuannya tetap sama. Sebagai khalifatun fil ardi, gitu kan? Khalifah itu apa artinya? Wakil Tuhan. Ya, khalifah itu artinya apa? Generasi pengganti. Jadi bagaimana khalifah itu bertugas untuk memakmurkan bumi dengan berbagai kebaikan dan kemudian merawat bumi, ya, supaya tidak terjadi kerusakan. Itu tugas khalifatun fil ardi. Syed Muhammad Naqib Al-Atas bilang zaman ini sudah berjalan ribuan tahun, tapi baru lebih dari 300 tahun terakhirlah dunia ini mengalami kerusakan yang sangat tidak seimbang, gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena manusia lupa bahwa dirinya itu punya tugas merawat bumi ini, bukan merusak bumi, gitu. Nah, jadi kenalkan apa tugas manusia di muka bumi, dan karena dia manusia bukan robot, manusia itu kadang bisa bosan, manusia itu kadang bisa lelah. Ayah bunda kalau pengen ngecek problem anak-anak hari ini itu adalah cepat bosan, ya. Dia tidak mudah melewati tantangan. Kalau kerja itu pengen cepat pindah, ya. Makanya sekarang banyak anak-anak itu problemnya adalah nggak kuat dengan pressure, ya. Kalau dia bekerja sama orang lain kan biasanya di pressure, ya. Anak-anak sekarang kalau di pressure dia keluar. Kalau dulu di pressure dia tabah. Kalau sekarang keluar. Nah, itu memang ada perubahan-perubahan di sana, gitu ya. Nah, karena itulah kita harus paham bahwa kita sedang menumbuh kembangkan manusia, dan manusia itu dia butuh motivasi. Nah, di dalam Quran itu ada 12, ya, motivasi yang sering saya sampaikan, ya. Bagaimana syahadatain itu harus dinikmati, sholat itu harus khusyuk, puasa itu harus dapat pelajaran, perjuangan, zikrullah itu harus penuh penghayatan, seluruh lelahnya harus lillah. Dia kalau baca Quran harus biasa tadabbur, makanya harus ada kurikulum tadabbur, ya, ima di sekolah ataupun di rumah. Kemudian ayah bundanya hendaknya harus selalu memberikan nafkah yang berkah dari jual beli. Kemudian kita harus sering membersamai anak-anak kita sehingga ketakwaan kita bisa berpindah, dan anak-anak kita pun sering dikumpulkan dengan orang-orang bertakwa. Kemudian kita harus biasa menyusun rencana-rencana hidup baik. Ayah bundanya nggak boleh terbiasa berantem, bertengkar. Kalau bertengkar jangan di depan orang, jangan di depan anak, jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar, jangan menggunakan fisik. Ya, itu akan jadi sumber motivasi itu bagi anak-anak kita. Jadi kalau dia lihat ayah bundanya, masya Allah, ya, saling berpelukan, saling mengucapkan kata cinta, itu jadi motivasi bagi anak kita, gitu ya. Nah, itu sama di zaman dulu sampai hari ini. Nah, kemudian kisah, ya, sering membacakan kisah itu motivasi. Kemudian mendoakan itu motivasi, gitu ya. Makanya kalau anak-anak kita sudah punya motivasi yang banyak, dia tinggal melihat apa yang harus aku lakukan di abad ini. Abad 21 itu karakteristiknya apa, gitu kan. Nah, yang jelas anak-anak kita dan kita sendiri pun umurnya hanya 60 tahun. Ya, umur kita ini hanya 60 tahun. Ya, maksimal, itu pun kalau dipanjangkan umur. Ya, dan kita ini secara khusus mendidik anak-anak kita di 20 tahun pertama. Ya, mendorong mereka untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Selebihnya kita hanya bisa menasehati, ya, memberikan peringatan, ya, karena daya cengkram kita kan sudah mulai berkurang, ya, umur 20 sampai 40 itu. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat, ya, bahwa anak itu kan tumbuh kembangnya mulai dari anak usia dini, ya, usia dasar, usia menengah, usia tinggi, gitu ya. Sama di abad ke-21 ini usia dininya harus kita sukseskan, ya. Apalagi tantangan mendidik anak usia dini di zaman sekarang pastinya lebih berat dibandingkan di masa dulu, ya. Kalau di masa pastinya lebih berat. Kenapa? Karena ada banyak godaannya, yaitu gadget tadi, gitu. Padahal
zaman dulu sama zaman hari ini, abad 21 sama. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah fase ahliyatil wujud. Ya, sama-sama fisiknya harus kuat, motoriknya harus bergerak, inteligensinya harus tinggi, sensoriknya harus langsung gitu ya. Linguistiknya harus bagus, emosionalnya harus stabil, sama kan? Ya, programnya juga sama. Meskipun zaman dulu lapangan masih banyak. Kalau sekarang lapangannya udah mulai nggak ada gitu kan. Kalau di kota-kota besar mulai hilang. Tapi bagaimana caranya supaya anak tetap terbiasa melompat, berlari-lari, berpetualang, ya apa rangsangan-rangsangan perlu kita lakukan, ya bagaimana kemudian membuat anak kita bukan hanya sekedar tipe visual, tapi juga dia bergerak kinestetik, telinganya juga harus mendengar auditori. Nah itu semuanya sama, umur 0 sampai 6 tahun itu sama, gitu ya, sama. Umur di atas 6 tahun kita mulai mengenalkan tentang hukum-hukum kepadanya, bahwa ini boleh tidak boleh, ya bahwa ada adab-adab yang khusus. Misalkan kalau sudah umur 9 tahun ke atas atau apalagi 15 tahun ke atas, masuk ke kamar orang tua harus izin, terbiasa menundukkan pandangan, terbiasa menjaga kemaluan, memisahkan tempat tidur, tidur ke kanan, tidur menghadap kanan maksud saya, bagaimana adab di kamar mandi, bagaimana kita dorong dia menghafal surat An-Nur, ya khususnya bagi mereka yang sudah balik, mempelajari maknanya itu sama. Nah, kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan di masa dulu dengan masa hari ini itu juga sama. Ya, anak laki-laki itu kita didik untuk terbiasa berpikir, menjadi pemimpin, bertanggung jawab, ya, mandiri dia. Ya, program-programnya tentu banyak. Ya. Kalau bertanggung jawab itu programnya kita bisa memberikan contoh-contoh amanah. Ya. Misalkan kita sampaikan, nak kamu bisa, Umi percaya nggak? Bisa. Nah, Umi pengen menugaskan kamu sesuatu. Nah, itu tugas, itu amanah, itu mendidik bertanggung jawab, gitu kan? Nah, mandiri misalkan kita bisa programkan dia untuk membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci piring sendiri. Jadi kalau di sekolah mendidik mereka untuk apa? Untuk membersihkan kelasnya, ya kan, merapikan sendalnya, merapikan buku-bukunya, gitu. Kalau anak kita emosinya tidak stabil, jangan kita menjadi orang tua yang kalah. Di sekolah juga jangan menjadi guru yang kalah. Ya. Tapi buatlah anak memahami bahwa emosinya tidak stabil, biarkan dia mengelola ungkapan kemarahannya, dan setelah dia tenang, ajak dia untuk bicara. Ya, kenapa engkau tadi marah? Apa yang menyebabkan engkau marah? Bisa nggak sekarang kita bicara secara baik-baik? Ya, siap mendengarkan enggak? Nah, jangan kitanya yang kemudian cepat nyerah ya. Artinya kalau anak kita marah sedikit, ya sudah, daripada kamu marah, apa yang kamu mau laksanakan. Nah, itu bukan pendidik itu. Jadi pendidikan itu basisnya komunikasi, ngobrol ya. Jadi kalau anak kita marah, dia mengungkapkan kemarahan, berarti dia belum ngomong. Kita belum tahu apa yang ada di kepalanya. Dia harus ngomong. Kalau dia ngomong, kita bisa arahkan gitu. Jadi standarnya sama gitu ya. Nah, anak laki-laki itu biarkan dia bermimpi, eksplorasi minat dan bakat, belajar menerima kekalahan, pantang menyerah, ya, menghormati diri sendiri dan orang lain, menyayangi manusia alam semesta, memikirkan apa yang dimakan, menjadi suami yang baik. Nah, kalau sedang anak perempuan nanti, ya bagaimana menjadi istri yang baik, ya bagaimana menjadi partner yang terbaik bagi suaminya, misalkan gitu nanti. Nah, itu standar ya. Maka secara umum ya, ada kereta api lewat kayaknya. Baik, nah maka kemudian profil murid di abad 21 sampai hari ini itu adalah sama gitu ya. Jadi kan ada orang dulu bilang ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Mengutip pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya itu bukan kalimat Sayyidina Ali ya, itu sebenarnya kalimat filosof Yunani ya, dari Sokrates dulu. Ya, itu pendapatnya Sokrates ya. Makanya dalam pandangan hidup Islam itu kita tadi melihat ada yang sama, ada yang tidak sama ya. Tidak harus semuanya berubah ya, ada yang tidak perlu berubah, bahkan jangan berubah, tapi ada yang kemudian kita harus sesuaikan ya. Ambil yang bagus dari masa lalu dan
ambil yang juga bagus dari masa ini. Nah, itulah pendidikan kita hari ini. Nah, contoh misalkan dulu Nabi SAW atau Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ya, alimu auladakum sibahatu warrimayatu wal furusiyah, ya, atau juga warrukubal khail, ya. Didiklah anakmu untuk berenang, memanah dan berkuda, gitu kan? Dulu begitu. Ya, zaman hari ini juga sama, tapi mungkin dengan beberapa modifikasi gitu. Dengan beberapa modifikasi, tapi bukan berarti juga yang ini enggak ditinggalkan sama sekali, ya. Misalkan berenang. Ya, berenang sama saja dengan kurikulum bersama air, itu sejak dulu sampai sekarang itu adalah satu kurikulum yang memang harus menjadi perhatian kita, ya, menjadi perhatian kita. Makanya saya sering menerjemahkannya dengan di usia dasar itu yang paling bagus adalah menjadikan anak itu berenang, ya, karena kita butuh dasar-dasar fisik yang kuat, nafas yang bagus, paru-paru yang kuat, gitu ya. Nah, tetapi kalau nanti dia di usia menengah, emosinya sudah mulai kokoh, nah itu diajarkan memanah, gitu. Nah, kemudian kalau kemudian di usia tinggi, usia atas, itu diajarkan al-furusiyah, yaitu menunggang kuda. Ya, diajarkan bagaimana dia bisa mengelola, berkomunikasi dengan kuda, ya, bisa mengambil hati kuda sehingga kuda mau bersamanya. Nah, itu tahapan, gitu ya. Jadi bagi ayah bunda yang anaknya masih di usia dasar, itu target kita nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting anak kita lulus SD, salah satunya bisa berenang 4 gaya di kedalaman 3 meter. Nah, itu sudah jadi standar kita semua belum, gitu kan? Karena hari ini banyak anak-anak yang nggak bisa berenang, bahkan guru-gurunya pun nggak bisa berenang. Nah, karena apa? Karena guru-gurunya dulu nggak dididik dengan perhatian ini, gitu. Padahal 1400 tahun yang lalu, para orang tua itu sudah diingatkan oleh sahabat Nabi untuk dididik berenang, gitu. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan yang sama, ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan, jadi siapapun yang telah diajarkan memanah, kemudian dia meninggalkannya, maka dia sudah durhaka kepada Nabi, begitu. Jadi dan ini pernyataan dari Uqbah bin Amir al-Jauhani, ya. Uqbah bin Amir al-Jauhani, ya, dan itu bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, siapa yang diajarkan memanah, kemudian dia nggak ngajarin lagi memanah, maka dia bukan golongan kami, atau bahkan sudah durhaka kepada Nabi SAW, gitu kan? Nah, maka tugas kita adalah berikan hak. Nah, mungkin nanti ada satu masa bukan menghilangkan, ya, tetapi mungkin menambahkan. Ya, mungkin memanah itu nanti ditafsirkan bisa menembak. Nah, berarti nanti ada pelajaran menembak. Tapi biasanya pasti bukan di usia SD. Mungkin di usia bukan di usia SD, bukan di usia SMP. Mungkin di usia SMA. Tapi menurut hemat kami memanahnya sendiri nggak boleh hilang. Kenapa? Karena akan ada zaman di mana senapang otomatis itu hilang dan kembali pada anak panah, gitu. Maka memanah itu tetap menjadi satu standar dasar. Berarti di abad 21 ada tambahan. Bukan menghilangkan yang lama, tapi ada tambahan, gitu. Nah, ini contoh lain, ya. Di dalam Matan Al-Ghaya wa Taqrib, ditulis oleh Qadi Abu Suja, disebutkan bahwa aku diminta di zamannya, ya, oleh sebagian teman untuk menyusun ringkasan fikih mazhab Syafi'i yang sangat ringkas dan sederhana. Dan memperbanyak pembagian yang sistematis agar mudah dipelajari dan dihafal oleh mubtadiin, oleh orang-orang yang baru belajar, gitu ya. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran bahwa di zaman ratusan tahun yang lalu, itu saja orang sudah berusaha meringkas materi. Kenapa? Materi yang mau dipelajari sangat banyak. Umur kita ini cuma terbatas. Memahami itu lebih wajib menjadi target. Ya, beramal itu wajib dengan segera, beramal yang benar, gitu kan? Wajib. Nah, karena itu kemudian upaya
langkah-langkah taktis bagaimana ilmu itu bisa mudah dipahami poin-poinnya, itu sudah dilakukan sejak dulu. Salah satunya dengan meringkas gitu. Dengan meringkas. Nah, kalau hari ini kita mungkin bisa menambahkan dengan apa? Dengan nanti di usia menengah atas ya, mengajarkan untuk artificial intelligence, ChatGPT. Nah, sekarang kan dengan ChatGPT, kalau ayah bunda punya buku PDF, bacanya malas, tebel gitu ya, ayah bunda bisa masukkan buku itu ke ChatGPT, ya, kemudian minta kepadanya untuk menjelaskan apa sih isi buku ini, poin-poinnya. Ya, kalau buku itu bahasa Arab, atau kalau buku itu bahasa Inggris, ya susah juga bagi kita menerjemahkannya, masukkan ke dalam ChatGPT, kemudian minta apa poin-poin pelajarannya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu gitu sekalipun. Itu bisa sekarang. Itu tambahan berarti bagi kita. Intinya adalah di abad 21 ini berarti kita harus semakin lebih cepat lagi dalam memahami ilmu. Bukan malah kemudian mengurangi ilmu gitu. Ya, karena tantangan kita makin besar, kita berhadapan dengan generasi yang informasi itu sangat mudah dijangkau. Sekarang pertanyaannya bukan malah apakah informasi itu kita hafal, tapi bagaimana kita mengolah dan mengelola informasi itu. Karena informasinya udah ada di sekitar kita. Informasinya begitu mudah diraih. Tapi saking banyak informasi di tengah kita, bahkan orang hari ini malah kebingungan itu. Gimana informasi mana yang bisa dipercaya? Gitu. Ya, bahkan ada orang tua ya, saking senangnya dia belajar ilmu parenting, dia beli itu 20 buah buku parenting dari berbagai judul. Tapi habis itu dia bingung, saya mau baca yang mana nih? Padahal dia udah beli buku 20 parenting. Dia tanya, Ustadz, saya udah punya 20 buku parenting, Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz buku yang mana yang paling baik saya baca? Gitu. Nah, itulah saking bingungnya orang hari ini, karena ilmunya udah semakin banyak di sekitar kita, tapi bingung juga. Dulu orang nggak punya akses informasi, bingung. Sekarang orang informasi terlalu mudah, bingung juga gitu. Nah, itu artinya adalah di abad 21 kita mendidik anak kita bagaimana cara mengenali sumber yang otoritatif, yang layak untuk dipercaya. Ya, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara menerapkannya gitu. Bukan lagi sekedar bagaimana cara menghafalnya gitu ya. Nah, jadi generasi yang hafal tapi tidak paham itu nanti akan semakin ketinggalan pada generasi kompetitornya gitu ya. Nah, berikutnya kemudian gadget ya. Nah, ini selalu menjadi tantangan kita semua ya. Ya, namanya gadget ini sudah jelas ya. Jelas, saya kira ayah bunda pasti setuju, nggak ada yang menolak bahwa gadget ini tidak ada manfaatnya di usia SD. Ya, bahkan tidak ada manfaatnya sudah di usia SMP. Ya, kecuali lebih banyak mudorotnya. Satu, mata anak kita minus, matanya kedip-kedip, ya, emosinya tidak stabil, kemudian dia tidak fokus dalam belajar, kemudian dia punya perbendaharaan kata-kata buruk, ya, dia punya contoh teladan buruk kepada orang tua nantinya, ya, kemudian dia terpapar game addict, kemudian dia terpapar pornografi, kemudian dia mengenali LGBTQIA+, kemudian dia mulai berani berpacaran dengan bahasa-bahasa yang sangat langsung gitu ya, dan seterusnya. Itu dampak-dampak buruk. Karena anak-anak kita itu sudah lebih cepat baliknya, padahal belum akil gitu. Bahkan gadget itu bisa mendorong seseorang itu lebih cepat balik mungkin, ya, karena rangsangan-rangsangan yang mungkin muncul di sana. Nah, dengan demikian benarlah apa yang disampaikan dalam banyak penelitian modern terbaru. Di antaranya yang pernah saya sampaikan ini mungkin, yaitu satu penelitian dikembangkan oleh Chris Rowan, ya, seorang pediatric occupational therapist and author of Virtual Child. Kemudian Dr. Andrew Dawn, seorang neuroscientist and author of book on games, and Dr. Hilary Cash, dia seorang director of Restart Internet Addiction Recovery Program and author of Video Games and Your Kids. Ya, dan mereka punya kontribusi ke American Academy of Pediatrics and the Canadian Pediatric Society in an effort to ensure sustainable futures for all children, ya. Jadi demi masa depan anak-anak kita sendirilah minimal, demi masa depan anak-anak di rumah kita. Selanjutnya demi masa depan anak-anak di Riau. Selanjutnya demi masa depan anak-anak Indonesia.
gitu kan. Selanjutnya demi masa depan generasi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disarankan sekali umur 6 sampai 12 tahun, berarti usia SD, itu nggak boleh pakai gadget sama sekali. Mungkin ayah bunda ada yang sudah melarang gadget. 1-2 homeschooling sudah melarang gadget. Tapi anaknya bingung. Kenapa? Kok di homeschooling sana nggak dilarang? Bunda kok homeschooling sana nggak dilarang? Kok di rumah kita yang dilarang? Nah, berarti di situ homeschooling dibutuhkan. Jadi butuh ekosistem. Sama-sama sepakat kita ciptakan ekosistem tanpa gadget. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau kita betul-betul paham secara ilmu, jernih betul bahwa memang bahaya kalau gadget itu diberikan hari ini. Ya, apalagi kita ini kan orang-orang sibuk semuanya. Waktu kita mendampingi anak-anak juga pastinya sering banyak loss-nya daripada mendampinginya, gitu kan? Nah, jadi hal ini penting. Ya. Nah, maka tujuan-tujuan pendidikan abad 21 itu bukan langsung yang teringat gadget, bukan. Yang teringat itu adalah apa yang dibutuhkan di abad 21 ini. Nah, satu analisis ya dari World Economic Forum, analisis Kearney, ya, beliau menjelaskan bahwa di abad 21 keterampilan yang akan sangat dibutuhkan oleh anak itu, nah itu perhatikan yang warna kuning ya. Yang perhatikan warna kuning, makanya disimpulkan nanti adalah rangkumannya kemampuan memecahkan masalah, kemampuan sosial, kemampuan proses, dan kemampuan menciptakan sistem. Inilah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Dan kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Makanya jangan fokus pada keterampilan khusus gitu. Ya, karena keterampilan itu nanti bisa berubah, bahkan bisa tergantikan dengan robot. Jadi kalau kita menciptakan anak terampil menggunakan sesuatu, keterampilan itu bisa diduga akan digantikan dengan robot gitu. Ya, jangankan pekerja, tentara saja itu bakal nganggur di usia depan ya. Tentara itu bakal nganggur. Kenapa? Karena penyerangan itu sudah dilakukan dengan drone-drone ya, drone-drone dan didesain melalui artificial intelligence nanti bergeraknya ke titik mana dan seterusnya. Ya, dan itu hemat korban jiwa begitu. Jadi cara kita mendidik memang harus berubah, ya, harus berubah. Ya, tujuannya juga berubah. Nah, tapi semua perubahan itu membutuhkan minimal 4 aspek yang berwarna kuning ini. Bagaimana anak kita bisa menciptakan sistem, ya, mau memecahkan masalah, bisa menciptakan proses, dan punya kemampuan sosial yang baik. Nah, kan turunannya bisa macam-macam, tapi orientasinya ada di sana gitu. Nah, kita ini sebagai orang tua posisikan diri sebagai fasilitator, ya, fasilitator Islami, bukan fasilitator biasa. Fasilitator yang memfasilitasi anak mampu menciptakan sistem yang baik. Ya, nah itu. Nah, secara umum kompetensi abad 21 yang dibutuhkan itu ada 8 ya. Ada berapa? Ada 8. Jadi ada 8 kompetensi abad 21 yang dibutuhkan hari ini ya. Yang pertama adalah critical thinking ya. Pertama adalah critical thinking. Kemampuan berpikir kritis. Ya, kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau kita punya anak kritis, berarti dia kan banyak nanya. Nah, itu banyak nanya itu berarti dia senang berpikir ya. Justru kita itu bingung ya kalau punya anak nggak pernah nanya, diam saja ya. Berarti dia tipikal pengamat. Tapi kalau ini dia tipikal kritis ya. Jadi anak yang punya kemampuan critical thinking ini dibutuhkan ya. Dan critical thinking yang dibutuhkan itu apa? Satu, dia terbiasa berpikir adil. Ya, dia melihat sesuatu itu secara rasional, tapi bukan rasional ala barat, rasional yang Islami. Ya, rasio itu menggunakan logika akal. Jadi Islam itu sangat mendorong kokohnya akal. Islam itu sangat mendorong tegaknya akal. Makanya kalau di sahabat membaca kitab adab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi berjudul Adab Buddin wa Dunia, adab agama dan dunia, itu baru bab 1 saja isinya adalah akal adalah pondasi agama. Jadi sejak zaman dulu sampai hari ini jangan sia-siakan akal anak kita.
Jangan matikan akal anak kita. Ya, jangan hilangkan akal anak kita. Ya, jadi supaya anak kita biasa berpikir, karena berpikir adalah pekerjaan dasar manusia. Ya, anak yang terbiasa berpikir kasih apresiasi. Anak yang berpikir kritis berikan apresiasi. Ya, nah, eh, nah dia dididik untuk berpikir adil atau rasional Islami. Ya, yang kedua, kalau nerima informasi, didik dia untuk kritis ya. Misalkan kalau dia diberikan makanan bungkusan kemasan, coba kita biasakan kritis, makanan ini halal atau tidak. Oke, halal, ada logo halalnya. Kita biasakan lagi, toyib apa enggak gitu kan. Ya, jadi dia mulai mengenali itu pembiasaan antara halal dan toyib gitu. Nah, kemudian kalau dia menerima informasi, kalau udah agak besar sedikit, lihat, ajarkan ini sumbernya bisa dipercaya apa enggak. Kan sekarang banyak ayah bunda yang suka menerima informasi terus langsung dipercaya gitu. Padahal sumbernya itu enggak otoritatif. Padahal judul sama isinya enggak sama gitu kan. Jadi kita biasakan anak kita kalau membaca satu berita, lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya meragukan, patut diduga ada ketidakpercayaan informasi dulu. Nah, buktikan nanti dengan isi. Isi sama judul itu bersesuaian apa enggak gitu. Itu sekarang banyak sekali antara judul sama isi itu nggak nyambung, banyak sekali ya. Nah, yang ketiga adalah mengenali otoritas dalam ilmu. Jadi kita harus membiasakan anak kita mengakui bahwa untuk hal tertentu itu yang layak didengar siapa gitu. Contoh, misalkan anak kita mengatakan, Umi, kata temanku kalau rokok memang berbahaya, tapi kalau vape itu kata temanku nggak berbahaya gitu. Nah, berarti kan dia lebih percaya pada otoritas temannya daripada orang yang seharusnya punya otoritas. Nah, itu kita bisa ngobrol sama anak kita. Ya, nak, jangan buru-buru kita salahkan temannya. Eh, tapi ajak dia berpikir, nah, ini masalah kesehatan. Kira-kira apakah temanmu sudah melakukan penelitian? Dia sudah pernah masuk ke laboratorium dan mengangkat satu penelitian senyawa-senyawa di vape itu. Kamu tahu nggak senyawa-senyawa di vape itu apa saja? Nah, kalau dia mengatakan tidak tahu, nah, baru kesempatan bagi kita untuk menawarkan. Nah, kamu eh, mau tahu nggak hasil penelitian vape yang dilakukan oleh para peneliti? Kamu mau nggak cita-cita nanti jadi peneliti senyawa kimia itu? Nah, begitu dialog. Sehingga nanti dia tahu proses untuk menemukan satu informasi itu layak dipercaya apa enggak sih gitu. Nah, itu mengenali otoritas dalam ilmu. Jadi mengenali otoritas itu adil. Makanya sudah benar ulama itu mendirikan bangsa ini dengan sila kedua adalah mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adil dan adab itu berkorelasi. Ya, Syed Muhammad Aqib Al-Atas mengatakan korelasinya kuat. Karena anak yang beradab itu dia mampu berpikir adil. Kalau dia berpikir adil, dia bisa buat keputusan yang adil gitu. Dan kita juga sebagai orang tua kan memang sudah terbiasa adil dengan anak-anak kita. Ya, pastilah di antara orang tua punya kecenderungan, kadang-kadang kecenderungan jiwanya lebih sayang dengan anak tertentu, karena mungkin anak tertentu punya kelebihan tertentu gitu ya. Tapi yang namanya kecenderungan itu nggak boleh ditampakkan, ya. Ketidakadilan perasaan itu jangan ditunjukkan dengan ketidakadilan perbuatan gitu. Jadi kepada anak-anak kita harus sesuai porsinya, sama atau sesuai porsi gitu. Nah, yang kedua, kemampuan problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi hari ini anak-anak itu karena segalanya mudah dan ibundanya juga mudah dalam menyelesaikan masalah tertentu, akhirnya seringkali ibunda itu turun menjadi malaikat penyelamat bagi persoalan-persoalan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita mau berangkat sekolah, jaraknya masih bisa jalan kaki, kita selamatkan dia dengan diantar, gitu kan? Anak-anak kita pengen main internet, kita selamatkan dia dengan membelikan handphone. Ya, anak-anak kita kemudian dituduh melakukan pembulian, kita selamatkan dengan membelanya. Gitu. Jadi kita ini terlalu cepat menjadi dewa penyelamat bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Padahal kita ini tidak membersamai anak kita selamanya. Justru mendidik itu adalah mengantarkan anak kita supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita melihat dari jauh. Kita memberikan tahapan-tahapan prosesnya. Ya, bagaimana anak kita bisa menyusun langkah yang benar, tahapan-tahapan yang benar dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuannya, proyeknya. Itu yang saya sebut tadi problem based learning dan project based learning. Yang kedua adalah menyadarkan padanya bahwa mencapai sesuatu itu nggak bisa instan. Belajar saja itu tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Sayyidina Ali kan dulu bilang, ya 6 syarat kesuksesan engkau dalam menuntut ilmu. Yang keenam itu adalah tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Menuntut ilmu itu nggak instan. Ya, orang yang baru hijrah itu butuh proses panjang dalam belajar agama. Berikutnya, biasakan anak kita untuk berani banyak bertanya. Bertanya itu baik. Jangan menyimpan pertanyaan dalam hati. Ya, karena tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ketika seseorang betul-betul bertanya, berarti memang dia betul-betul nggak paham. Tapi bertanyalah, jangan sembarang bertanya. Bertanyalah sesuatu yang memang betul-betul kita tidak bisa ketahui jawabannya dengan mencari sendiri, gitu. Ya, nah itu berani bertanya dalam upaya untuk memahami. Makanya di dalam Al-Quran kan ada 12 pertanyaan sahabat Nabi yang dibukukan dalam Al-Quran, ya, yang ayat-ayatnya diawali dengan kalimat yas'alunaka an, ya. Mereka para sahabat Nabi bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang sesuatu itu menunjukkan para sahabat bertanya, ya. Tapi bertanya itu sesuatu yang memang penting. Bukan semua pertanyaan sekecil-kecil ditanya itu malah nanti akan akan membuat hidup ini jadi berat, ya. Kalau semua pertanyaan itu dulu ditanya oleh sahabat Nabi, bahkan yang masalah kecil-kecil ditanya, pasti cara berislam kita jadi berat. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya inti, penting itu ditanya, gitu. Jadi jangan sampai kalau anak kita banyak bertanya kepada kita, kita malah jawab. Kamu nanya, gitu kan? Nah, jangan. Jadi kalau anak kita bertanya, ya kita kemudian menjawab, memberikan fasilitas. Jadi cara Nabi menjawab pertanyaan itu memang beda-beda, ya. Kalau anaknya bertanya, cara Nabi itu coba pikirkan, pernah. Atau coba jalan, lakukan ini. Jadi terkadang Nabi itu menjadi fasilitator supaya anak itu menemukan jawabannya sendiri, gitu. Nah, yang ketiga adalah communication. Communication itu apa? Membiasakan anak kita berkomunikasi. Dari mana cara komunikasinya? Nah, ini penting, ya. Bagaimana kita bisa tahu isi hati anak kita terkomunikasikan? Anak kita harus ekspresif. Ekspresifnya dengan apa? Dengan lisan dan tulisan. Ya kan? Dengan tulisan misalkan. Ya, saya kira di di Sekolah Bintang Cendekia saya kira kan sudah ada jurnal harian, ya. Jurnal harian itu bagus, ya. Jurnal harian itu anak diperintahkan menulis. Menulis selain belajar nulis yang indah, dia belajar menulis curhatannya, ya. Kalau di usia dini itu ada namanya satu program di mana anak diberikan kertas, ya, kosong, dan anak itu di pagi hari disuruh menggambar, mewarnai. Nah, kita coba lihat apa yang dia gambar. Itu akan menunjukkan ekspresif jiwanya, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita menemukan anak yang berbeda antara sikapnya di depan kita sama apa yang tertulis di jurnal hariannya atau apa yang tergambar di kertasnya, menurut hemat kami hendaknya kita curiga lebih percaya pada yang ada di gambar dan di kertas, gitu. Ya, jangan percaya pada apa yang ditampilkan kepada kita. Jadi kadang-kadang orang tua langsung mempercayai pada, enggak Ustadz, itu yang di jurnal kayaknya itu cuma buat-buatan, atau yang digambar itu cuma mainan-mainan, gitu kan. Nah, patut diduga bahwa apa yang digambar dan apa yang ditulisan itu yang lebih menggambarkan isi hatinya daripada apa yang dia tampakkan kepada kita. Karena apa yang ditampakkan kepada kita itu kan lebih supaya dia kelihatan anak yang soleh, gitu. Ya, anak yang kelihatan rajin, anak yang taat, gitu. Tapi yang ada di dalam gambar itu seringkali menunjukkan isi hatinya. Nah, ini cukup banyak studi kasus yang saya temukan dalam masalah ini. Berikutnya, terbiasa bicara dengan benar, terbiasa bicara dengan baik, terbiasa bicara yang mengandung motivasi, mengejar pahala dan
sesuai waktunya. Nah, ini poin-poin penting dalam komunikasi ya. Ya, kemarin misalkan saya baru membiasakan murid-murid untuk public speaking ya. Di antara mereka saling menyampaikan materi tentang public speaking. Tapi mereka kurang menyampaikan bahwa dalam public speaking itu ada materi, ada prinsip yang harus dipahami, yaitu Anda berkomunikasi itu harus selalu dengan kata-kata yang benar. Itu prinsip. Harus dengan kata-kata yang baik. Harus dengan kata-kata yang mengandung motivasi. Harus dengan kata-kata yang memang berorientasi mengejar pahala, bukan mengejar dosa. Dan kata-kata itu memang bagus dan sesuai disampaikan pada waktunya gitu. Jangan salah kata-kata, tidak sesuai momen yang tepat gitu. Itu jangan gitu. Kemudian biasakan anak kita mudah meminta maaf dan memaafkan gitu. Ya, mudah meminta maaf dan memaafkan. Makanya agenda salamatus sodar, lapang dada, saling memaafkan ya. Sebelum pulang anak-anak kita saling memaafkan, saling berpelukan, saling berjabat tangan ya, pulang tanpa dendam. Itu adalah buah daripada communication gitu. Jadi anak kita nanti akan terbiasa gitu. Kemudian terampil dalam menyampaikan ide-idenya dengan media yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi saya katakan dilarang menggunakan gadget dengan layar yang kecil itu, menggunakan laptop itu masih bisa dipertimbangkan karena layarnya besar dan memang fokus pada penyampaian ide ya. Jadi misalkan kita mengajarkan anak kita untuk menyampaikan ide-idenya dalam bentuk PowerPoint, poin-poin yang punya power, slide-slide ya. Nah, itu kayak kemarin ada seorang anak ketika saya berikan materi itu, ternyata malamnya dia merangkai masukan saya itu dalam bentuk presentasi. Ya, dia buat presentasi itu dalam PowerPoint-nya dan dia kemudian kembangkan gitu. Nah, itu cara kita untuk membangun anak itu punya communication gitu ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah collaboration. Kolaborasi itu kolaborasi ya. Kalau pendidikan dulu itu lebih menekankan pada yang penting saya kompetitif, saya bisa ngalahin orang lain. Nah, di zaman depan tuh nggak bisa. Di zaman depan ini kan kalau dia jadi tenaga kerja memang kadang-kadang sikut sana sikut sini itu kompetitif diri. Tapi kalau kita mendidik anak kita sebagai seorang apa ya, seorang yang menciptakan sesuatu, ya, seorang wirausaha, entrepreneur, itu dia harus biasa mengkolaborasikan ide-idenya dengan banyak orang. Jadi istilahnya sukses bersama, bukan sukses sendiri. Ya, itulah kira-kira kalau di project SD itu kita bisa kerjakan misalkan anak sesama kelas 3 orang. Ya, yang sering saya lakukan itu adalah di kelas 3 bentuk grup katakan per 3 orang. Nanti per 3 orang itu nginap di salah satu rumah, membuat satu project. Projectnya apa? Katakan projectnya menjual 20 kue donat misalkan. Nah, berarti mereka bertiga itu akan membuat kue donat. Membuat kue donat dengan menghitung berapa bahannya, kemudian akan dijual angka berapa, keuntungannya berapa. Nah, orang tua dalam hal ini itu jangan turut campur. Ya, orang tua itu hanya memfasilitasi dari jauh, memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik dan tidak berbahaya bagi keselamatan fisiknya. Kira-kira begitu. Selebihnya biarkan anak bergerak sendiri. Nah, ini kadang-kadang kalau di sekolah yang lain kan, kalau bintang sedikit sih nggak ada. Kalau di sekolah lain itu kadang-kadang anaknya yang dikasih tugas, yang semangat ngerjain bundanya, gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya ketemu bunda-bunda yang semangat ngerjain, itu saya tawarin. Bunda-bunda pengen kita buat sekolah khusus bunda nggak, gitu ya. Jadi biar bunda-bundanya punya sekolah sendiri aja, gitu. Karena kadang-kadang bundanya pengen jadi murid lagi, gitu. Nah, harusnya nggak boleh. Kalau tugasnya itu buat murid, maka bunda itu memfasilitasi, jangan mengerjakan. Seringkali karena orientasi kita yang penting anak kita menghasilkan hasil yang baik, padahal bukan hasil anak kita. Tidak capailah tujuan pendidikan itu. Karena tujuan pendidikan itu adalah menciptakan proses tadi, membangun sistem, kemampuan bersosialisasi dan kolaborasi. Itu kemampuan abad 21. Yang kelima adalah kreativitas ya. Jangan batasi kreativitas anak-anak kita, kembangkan kreativitas mereka. Ya, kembangkan kreativitas mereka. Ya, maka kreativitas itu dipupuk hingga dini. Nah, itu dengan membantu ide-ide mereka. Ide mereka apa saja? Fasilitasi, salurkan, arahkan gitu. Nah, itu creativity. Nah, yang keenam adalah citizenship, kewarganegaraan. Di abad 21 ini orang itu nggak lagi terbatasi dengan negara ya, kecuali syarat-syarat administratif ya. Artinya kita bisa berkolaborasi dan bahkan harus bisa berkolaborasi dengan berbagai orang di seluruh dunia.
ketika hari ini kita merasa kesulitan di negeri kita, kita bisa membuat satu jaringan besar dengan orang-orang lain di banyak negara. Dengan perbedaan negara, perbedaan agama, perbedaan budaya dan seterusnya. Tapi kita ini sebagai seorang muslim harus percaya diri dengan apa yang kita yakini gitu. Dan di atas itulah kita membangun kerjasama ya. Kalau profil Pancasila itu ada istilahnya berkebinekaan global. Nah, itu harus ditafsirkan secara positif bagi muslim ya. Bagaimana kita mampu menjadi leader ya di tingkat internasional gitu. Nah, yang ketujuh adalah leadership, kepemimpinan ya. Tidak mungkin jadi entrepreneur kalau kita tidak membangun leadership ya. Yang kedelapan adalah digital competencies. Kompetensi digital. Nah, ini yang sifatnya teknis, yang sifatnya literasi digital, ini sesuatu yang juga penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi secara umum ada 8 kompetensi abad 21 beserta program-program yang bisa kita kembangkan, yaitu satu critical thinking, nih orientasi kita untuk anak, kedua problem solving, ketiga communication, keempat collaboration, kelima creativity, keenam citizenship, ketujuh leadership, dan kedelapan digital competencies gitu ya. Baik, saya kira sebagai pembuka, mukadimah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi ataupun tambahan dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, tentu saja akan memperkaya pemaparan pada pagi hari ini. Jadi saya mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada saudara MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz. Syukron kasiro atas share ilmu pengetahuannya bagi kita. Jadi jelas saya Bunda ya, bahwa seorang anak itu harus disiplin body, akal, dan juga jiwa fisiknya gitu ya. Jadi kita lihat bersama bahwa di abad 21 ini dengan kompetisi yang 8 itu kita berharapkan menjadi insan yang berdaya guna ya, bermanfaat dunia dan akhirat. Ini Ustadz masih ada waktu untuk bertanya Ustadz, karena infonya Ustadz sedang safar nih Ustadz ya. Iya, silakan. Oh, baik, mungkin karena waktu Bunda kita batasi aja sampai 9.25 Ustadz dalam safar gitu ya. Mungkin 1-2 pertanyaan ataupun 1-2 tanggapan lah gitu ya. Silakan Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung. Satu orang. Silakan. Tidak ada bertanya kah? Oke. Atau yang memberikan masukan atau penambahan share ilmunya boleh? Tidak ada ya? Baik. Kayaknya tidak ada Ustadz. Ada nih, ada ya. Silakan Ustazah Al-Mukarramah ya. Oh iya, Ustazah Al-Mukarramah langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz Wido atas ilmu yang sudah dipaparkan. Ini menjadi ilmu baru bagi kami dan juga menjadi bekal bagi kami orang tua. Kemudian ingin bertanya sedikit Ustadz tentang anak gitu. Kalau sifat anak ini adalah overekspresi gitu. Jadi ketika berekspresi itu terlalu berlebihan. Misalkan dalam kondisi yang bahagia itu bahagianya nggak tanggung-tanggung gitu, sampai susah untuk konsentrasi lagi gitu. Begitu juga ketika saat sedih itu juga nggak bisa mengontrol diri gitu, sampai memang kondisi itu harus butuh lama untuk menenangkan anak ini gitu. Kemudian begitu juga di saat kondisi marah begitu. Seorang anak ini juga nggak bisa dikondisikan sampai benar-benar tenang gitu, dan itu butuh waktu yang lama. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah dari atau apa yang menjadi penanganan terhadap anak yang overekspresi ini, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz Khairul. Ya, syukran Ustazah Al-Mukarramah atas pertanyaannya ya. Ini mungkin lebih banyak terjadi pada anak usia di bawah SD ya, anak TK kayak mungkin ya. Saya juga merasakan seperti itu juga kadang-kadang kepada anak saya gitu yang masih usia 3 tahun menjelang 4 tahun ya. Kalau mengungkapkan ekspresi kesenangannya itu bukan main senang, sehingga susah mengontrol diri yang lain gitu. Oke Ustadz, silakan Ustadz, bagaimana
jawaban dari Ustadz ataupun solusi yang diberikan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adab itu adalah disiplin akal, jiwa, dan jasad. Maka akalnya harus dididik, jiwanya harus dididik, jasadnya harus dididik, ya. Jadi pertama, jasadnya harus dididik, ya. Jasadnya harus dididik itu supaya tenang. Nah, supaya tenang itu biasanya para pakar kesehatan itu akan mengajak atau akan akan menasehati kita itu supaya biasa memberikan minuman hangat kepada anak-anak kita. Ya, ini kita mau mulai dari fisik dulu ya. Secara fisik ya, membiasakan minuman hangat ya. Ada seorang pakar psikologi dari barat tuh. Dia melakukan beberapa penelitian. Setiap kali anaknya kelihatan sedih, kelihatan murung ya. Karena kalau dalam ilmu ketimuran tuh, kalau anak sedang sedih itu hatinya dingin, jiwanya dingin. Nah, maka berikan dia sop hangat, susu hangat, supaya hatinya lebih tenang, lebih nyaman. Itu ada beberapa penelitian dulu yang pernah dilakukan oleh siapa namanya John Bark ya, namanya John Bark ya, Profesor John Bark gitu kan. Jadi ada hubungan antara kehangatan fisik ya dari asupan minuman. Nah, yang kedua, kehangatan tubuh ya, kehangatan tubuh. Jadi tubuh kita ini kan ada syaraf-syaraf. Kan kita ini kalau misalkan kepanasan, ini kata nggak usah bicara anak. Ibunya saja kalau kepanasan, AC mati, listrik mati, itu biasanya uring-uringan, cepat marah gitu ya. Tapi kalau ada AC, terlalu dingin juga nggak nyaman gitu. Tapi kalau usianya, kalau suhunya bagus, temperatur kita nyaman. Jadi dari dalamnya internalnya hangat dengan minuman hangat, eksternalnya suhu juga hangat ya, suhu yang kemudian menenangkan diri kita. Nah, itu kira-kira logika berpikirnya. Maka caranya gimana? Kalau anak itu sedang sedih atau terlalu sedih, coba biasakan memeluk ya, memeluk anak kita. Pelukan nggak usah pakai omong, peluk aja, peluk. Umi pengen peluk nih, gitu kan? Nggak usah dibahas tentang dia sedih karena apa. Nanti itu kita sering memeluk dia, karena pelukan itu akan memberikan kehangatan. Ketika kehangatan itu sudah tenang, mudah-mudahan akan mencair. Nah, cair itu akan mendorong dia akhirnya mau bicara. Nah, kemudian setelah mencair, baru kemudian kita lihat kalau emosinya sudah mulai ada perubahan, kita bisa memulai dengan menceritakan perasaan kita. Misalkan kita cerita, Umi hari ini sedang bahagia karena Umi bangun tidur dalam kondisi sehat ya, nggak demam, nggak flu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau Ananda gimana perasaannya hari ini? Jadi nggak usah kita tembak langsung pada perubahan sikap yang ada, tapi dipancing, direkayasa saja secara umum, gitu ya. Jadi pas sampaikan kepadanya, Mama pengen belajar jadi pendengar yang baik nih. Kamu punya cerita nggak hari ini? Kira-kira begitu kan? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu akan membuat dia mulai terbuka, gitu. Nah, setelah kemudian dia cerita bahwa oh aku tadi sangat sedih, kenapa? Tadi aku dikatakan oleh teman katanya kulitku kurang putih, gitu misalkan. Nah, padahal mungkin itu biasa-biasa saja, tapi bagi seseorang mungkin sedihnya kebangetan. Nah, disinilah kemudian orang tua menjelaskan apa itu perasaan, ya, apa itu perasaan, bahwa manusia itu diciptakan punya perasaan, kadang bahagia, kadang sedih. Nah, seperti musim kan bisa berganti, musim hujan, musim panas. Nah, kadang musim panas ganti jadi musim hujan. Makanya kalau kita itu kadang marah, kadang sedih itu biasa. Tapi jangan terlalu. Kalau terlalu sedih, kalau hujan terus-menerus nanti banjir, gitu kan? Kalau panas terus-terusan nanti kering, gitu ya. Nah, maka akalnya didorong untuk belajar tentang perasaan, ya, dan mendorong bahwa kalau engkau kalau engkau tahu ciri orang marah, maka engkau harus tahu engkau sedang marah. Kalau sedang marah, sampaikan, aku sedang marah, Umi. Ya kan? Aku sedang marah, Umi. Nah, marah itu dampaknya apa? Misalkan dia mukul-mukul. Nah, katakan, memukul itu bisa mengganggu perubahan pada apa? Pada fisik dia. Kalau dia mukul-mukul tembok, fisik dia yang akan rusak. Kalau dia bentur-benturin kepala ke dinding, nanti akan terjadi memar.
Berarti dia harus mengontrol itu supaya kemarahannya tidak berdampak pada akalnya, ya, pada fisik kepalanya, atau dia mukul yang lain. Mukul yang lain itu adalah satu bentuk kezaliman. Nah, jadi bagaimana dia mengelola marah? Nah, ini kita sedang membimbing mereka untuk mengidentifikasi perasaan, mengajarkan ada perasaan, gitu kan? Nah, kemudian ajarkan dia untuk juga mulai belajar bahwa seperti temperatur suhu itu kan ada ukurannya, ya 20 derajat, 30 derajat, ya kan, 40 derajat, wah itu kepanasan berarti. Jadi kalau marah itu levelmu itu kalau 0 sampai 10, 10 itu sangat marah, 0 itu udah nggak marah. Kira-kira engkau tuh di level berapa? Nah, itu mulai belajar tuh, belajar menciptakan seperti termometer suhu, gitu ya. Jadi belajar bagaimana ya, suhu marahmu sedang berapa, suhu sedihmu sedang berapa. Nah, gimana kita supaya stabilkan gitu. Nah, dia mengenali identifikasi, kemudian dia buat alat ukur gitu ya. Nah, kemudian kita ajarkan bagaimana mengelola marah ya. Kalau marah itu kan tensi tinggi. Nah, maka orang tua bisa belajar mengajak mereka berzikir. Zikir itu intinya kan menarik nafas ya. Zikir. Coba tarik nafas dalam-dalam. Ya, tenangkan pikiran, fokus ya bersama Allah, kemudian buang jauh-jauh perasaan kebencian kita, buang dalam bibir kita. Ya, tarik nafas, kemudian keluar lagi. Tarik nafas, keluar lagi dengan penuh ketenangan kita. Itu nanti namanya terapi healing ya. Kalau perlu ditambah, yuk mau nggak Bunda ajak keliling-keliling untuk mengelola perasaan Ananda supaya semakin stabil gitu. Nah, jadi ini kita butuh memposisikan diri kita sebagai diagnosis ya, mendiagnosa anak-anak kita dan mendampingi dia gitu. Nah, tapi jangan panik kalau anak kita marah, itu nggak usah panik. Ini kadang-kadang karena anak kita marah kita udah panik. Ya, kemudian segera kita turuti kemauan dia. Salah. Jangan menuruti kemauan anak yang sedang marah. Ya, sehingga itu akhirnya membuat dia punya cara untuk membuat orang tua takluk gitu. Tapi biarkan anak kita kalau sedang marah, sampaikan, kamu masih marah? Oh iya, ukuran marahnya berapa? 8 apa 7 apa 10 gitu kan? Nah, coba deh Bunda tungguin kamu sampai marahnya turun ya. Jadi kalau udah 2 kabarin ya. Katakan dia bilang, udah aku matanya udah 2 nih. Oke, yuk sini kalau sudah 2 mau minum apa buat. Nah, habis itu baru kita ajak bicara gitu kan. Jadi kemauan anak itu jangan dituruti hanya karena kita takut anak itu marah. Yang penting anak itu dalam marah itu tidak membahayakan dirinya. Nah, kalau membahayakan diri itu kita perlu intervensi kan. Perlu intervensi gitu. Nah, jadi saya kira itu ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Intinya adalah komunikasi itu penting karena terkadang anak itu marah karena dia boleh jadi nggak bisa ngungkapin unek-uneknya, atau mungkin tidak terbiasa mengungkapkan, atau mungkin dilarang mengungkapkan ungkapannya gitu ya. Nah, di sini kita belajar mereka mendiagnosis dirinya sendiri dan bagaimana membangun persepsi positif ya, sehingga yang sedih menjadi tenang kembali, yang marah kemudian menjadi turun kembali. Saya kira demikian sedikit masukan dari kami. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya yang telah memberikan trik-trik kepada kami. Masih bisa satu pertanyaan lagi Ustadz? Satu ini aja Ustadz. Boleh Ustadz ya? Pertanyaan Silakan, Ustadz. 2 juga boleh. Baik, Ustadz, bagaimana memberikan motivasi kepada anak yang semangat mengerjakan tugas seperti kata Ustadz tadi, yang semangat orang tuanya, gitu kan? Jadi memotivasi anak ya Ustadz supaya tetap semangat mengerjakan tugas dia. Silakan Ustadz. Iya, ini anak-anak SD ya. Iya, anak SD Ustadz. Anak SD itu yang penting adalah ciptakan ekosistem ya. Saya kan ya saya sudah melakukan beberapa penelitian lah ya. Misalkan tugas tugas masuk pagi jam 6 pagi gitu. Ya kan kita kan sekolah di Depok tuh jam 6 pagi masuknya. Ya, itu jam 5.30 anak-anak udah berlomba-lomba masuk. Itu kenapa? Karena ekosistem yang diciptakan. Jadi saya mempelajari bahwa psikologi anak usia dasar itu adalah berkompetisi sama teman-temannya. Nah, selama kita ciptakan satu ekosistem ya, di mana mereka yang berangkat pagi akan mendapatkan apresiasi, ya, dia pun akan berlomba-lomba nanti dengan temannya. Dia akan dapat bintang yang banyak dari gurunya, gitu kan, dan seterusnya. Jadi ekosistem itu penting. Makanya kan ada keluarga sering bilang,
Anak saya itu lebih percaya ke apa kata gurunya Ustadz daripada apa kata orang tuanya. Nggak ada masalah. Itu artinya begini. Sebenarnya kan dia harus percaya pada apa kata guru dan orang tuanya. Tetapi kalau dia hanya percaya pada gurunya saat ini, nah manfaatkan itu untuk membantu orang tua dalam mencapai tujuannya. Makanya kalau orang tua punya kesulitan dalam membuat anak rajin melakukan sesuatu itu sampaikan kepada wali kelas. Nanti buat rekayasa, karena sekolah itu adalah tempatnya rekayasa. Ya, merekayasa mereka. Jadi dengan rekayasa itu akhirnya mereka akan terjadi perubahan. Ya, contoh nih, menghafal Quran ya. Saya misalkan 3 tahun mendidik anak menghafal Quran dengan cara biasa, murid-murid biasa. Artinya yang cepat-cepat, yang lambat-lambat. Ya, tapi akhirnya menyebabkan yang cepat itu jadi sombong atau gangguin yang bawah, sementara yang terlambat ngafal itu jadi kurang percaya diri. Nah, akhirnya diubah ekosistemnya menjadi menghafal bersama-sama. Nama metodenya Shahibul Quran. Ternyata percepatannya lebih baik. Ya, setiap tahun bisa 1 juz, bahkan sekarang menyelesaikan 30 juz. Ada berkah ketika dibuat ekosistem bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama. Tadi misalkan proyek menjual donat bersama-sama, ya. Kemudian program kompetisi bersama-sama. Jadi kebersamaan itu akan membangun titik temu dengan psikologi anak usia dasar yang memang senang berlomba-lomba tuh, gitu. Senang berlomba bersama-sama. Jadi bagaimana cara membangun semangatnya? Buat ekosistem, ya, ekosistem bersama-sama, kompetisi dengan anak-anak lainnya, ya, sehingga peran orang tua itu adalah memotivasi anak untuk bisa lebih dahulu menyelesaikan dan menjadi pemimpin dari teman-temannya yang lain, gitu. Saya kira itu. Wallahu taala. Baik, syukuran katsira Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung waktu juga Ustadz ya. Mungkin dicukupkan saja sampai di sini Ustadz, karena Ustadz akan persiapan mau safar lagi kayaknya. Iya, Ya baik insya Allah. Ustadz. Baik Ustadz, mungkin statement closing Ustadz, pernyataan jitu mungkin dari Ustadz untuk kami semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adab atau anak yang beradab, dia tidak akan terbentuk hanya karena ada pelajaran adab. Tapi adab itu akan terbentuk dengan ekosistem yang terbangun berbasis SOP, standar operating prosedur yang disepakati bersama dan tersosialisasikan dengan baik bersama antara homeschooling dan school schooling dan ditegakkan secara profesional sehingga akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi murid pada khususnya dan para pihak muadib di rumah maupun di muadib di sekolah pada umumnya untuk terbiasa disiplin dalam akal, jiwa, dan jasadnya sehingga terbiasa dalam iman, ilmu, dan amal untuk the right action, menghadirkan pilihan yang terbaik, pilihan yang benar, tindakan yang benar dalam kehidupannya sehari-hari. Maka disiplinlah ayah bunda dengan kedisiplinan agama, dengan kedisiplinan Al-Quran, agar kita mampu beramal jamai bersama-sama melanjutkan perjuangan kita dalam melahirkan anak-anak yang disiplin akalnya, jiwanya, dan jasadnya, dan jauhkan anak-anak kita dari ekosistem atau sebab musabab yang membuat mereka menjadi tidak disiplin dalam pertumbuhan atau capaian-capaian di setiap level tumbuh kembang umurnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap istiqomah, suami, istri, ayah, bunda bergenggaman tangan menuju jannah, with you till jannah. Putus. Syukron katsira kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada kita hari ini. Demikian saja ya Bunda kajian kita pada hari ini. Kami persilakan Ustadz undur diri ya karena mau berangkat. Semoga safarnya banyak berkah ya Ustadz ya dan dipermudahkan, diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah ikut bersama dalam kegiatan menuntut ilmu hari ini ya. Bagi ayah bunda, sebelum undur diri ada link absen ya, di link yang telah di-sharekan itu. Mohon diisi absennya terlebih dahulu.
Demikian saja pengajian hari ini ataupun kajian hari ini. Mari kita tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kata majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kata yang salah dan banyak juga yang kurang berkenan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilip.